Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Apapun keberadaan kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, saya percaya semuanya baik. Puji Tuhan saudara, seperti biasa, nanti saya akan bacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah tersebut bisa menginspirasi, memotivasi, bisa juga menghibur, menguatkan, membangun ya, dan bahkan memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan serta menyejukkan jiwa kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kembali hari ini kami datang kepadamu, bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Biar terus Kau berkarya di dalam hidup kami, sehingga setiap waktu yang Tuhan beri, kami kerjakan, kami isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Saat ini hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan, biar Allah Roh Kudus yang menuntun dan memimpin, sehingga saya bisa membacakan dengan baik, dan kisah ini akan bisa menjadi berkat buat setiap mereka yang mendengar. Terima kasih Bapa, Engkau memperlengkapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap
kuasa Tuhan hidup kami. Kau penolong, Kau penghibur, Kau kekuatan kami, Kau sukacita kami. Kami bersyukur memilikimu, kami bersyukur mengenalmu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu Tuhan, itu yang ku perlu, itu yang ku rindu. Mari Tuhan berjalan bersamaku. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya kekuatan-Mu Tuhan ada di dalamku. Saat ku menantikan-Mu Tuhan, Kau setia, Kau baik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Saat ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Allah mengerjakan sebuah keajaiban. Ketika anak ketiga saya lahir dengan cacat yang parah, untuk pertama kalinya stamina saya benar-benar diuji. Brian harus menggunakan gips di kakinya sejak lahir hingga berusia setahun lebih. Pada dasarnya, ia termasuk anak yang sulit tidur, dan gips itu semakin memperburuk keadaannya. Setiap kali ingin berbalik atau berganti posisi tidur, berat gips itu akan membangunkannya. Ia jarang tidur lebih dari 20 atau 30 menit. Begitu terbangun, ia akan menangis, sehingga saya juga ikut terbangun. Oleh karena itu, saya dan Brian sama-sama tidak punya waktu tidur yang cukup.
Demikianlah bulan demi bulan terus berlalu dan saya menjadi semakin lelah. Ketika semakin lelah, saya semakin merasa tertekan. Saya tidak tidur seharian karena meski sang bayi tidur, kedua anak laki-laki saya yang lain tetap membutuhkan pengawasan. Saya tidak lagi dapat ke gereja. Untuk mempersiapkan diri saya dan ketiga anak saya yang masih kecil untuk ke gereja benar-benar menguras energi. Namun saya tetap bersaat teduh setiap hari. Suatu pagi, bacaan Alkitab saya diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat-ayat itu menyentak saya. Namun, apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Saya merenungkannya sepanjang hari. Sore itu ibu saya menelpon dan bertanya, apakah saya jadi memasak hidangan makan malam untuk perayaan hari pengucapan syukur tahun itu. Tahun itu adalah giliran saya untuk memasak. Saya berkata kepadanya bahwa kami tidak akan ikut merayakannya karena saya terlalu lelah, sekalipun hanya untuk makan, apalagi untuk memasak. Perayaan itu masih 32 hari lagi. Ibu berkata bahwa dengan senang hati ia akan menggantikan saya jika saya merasa tidak sanggup. Sore itu saya kembali membaca Yesaya 40 ayat 31. Saya masih belum memahami dengan jelas bagaimana seseorang dapat menanti-nantikan Tuhan. Namun saya memutuskan untuk mencobanya dan melihat apakah Allah akan memberi saya kekuatan. Saya memutuskan untuk menghabiskan waktu 1 jam setiap pagi dan menanti-nantikan Allah. Untuk melakukan hal ini, saya harus bangun pukul 5.45 pagi. Tentu saja dalam keadaan kurang tidur seperti itu, rasanya cukup berat jika saya harus bangun 1 jam lebih awal dari biasanya. Saya cukup putus asa saat mencobanya. Namun saya bertekad untuk meneruskan penantian ini sampai 30 hari. Jika setelah itu saya tidak bertambah kuat, saya akan menyerah. Maka keesokan paginya saya bangun pukul 5.45 dan membaringkan Brian di atas tempat tidur kami. Saya berkata kepada suami saya bahwa selama 60 menit mendatang ia harus menjaga Brian. Di dinding sebelah timur ruang duduk kami terdapat sebuah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan di luar. Dengan Alkitab di tangan, saya duduk di tangga sambil menatap keluar jendela. Langit masih gelap, dunia masih tertidur. Sementara itu saya membaca Mazmur 100 dan 103. Dilanjutkan dengan pasal penting dalam Yesaya tersebut. Saya memohon agar Allah masuk ke dalam hidup saya dengan cara yang luar biasa sehingga saya beroleh kekuatan baru seperti Raja Wali dan dapat berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Pada pagi pertama itu tak ada hal istimewa yang terjadi. Namun saya benar-benar menikmati kedamaian dan saat teduh itu.
keheningan itu begitu indah, apalagi ketika matahari terbit dan burung-burung bangun dari tidurnya. Saat saya mendengarkan kicauan mereka, seakan burung-burung itu bernyanyi, "Morning has broken." Fajar menyingsing. Saya memutuskan untuk melanjutkan janji itu keesokan harinya, agar dapat terus menikmati kesunyian dan indahnya fajar. Selama 29 hari berikutnya, saya selalu duduk di situ dan menyapa Allah serta hari yang baru. Hal itu menyenangkan, namun saya bertambah lelah. Saya merasa lega saat bangkit dari tempat tidur pukul 5.45 pagi pada hari yang ke-30, yang saya anggap sebagai hari terakhir dari janji saya. Namun, pagi itu ternyata sungguh berbeda dengan 29 hari sebelumnya. Saya duduk seperti biasa, berdoa dan memuji Allah sambil memandang cakrawala yang semakin terang. Saat matahari muncul, saya merasakan kehangatan meliputi seluruh tubuh saya. Bersamaan dengan itu, saya juga dipenuhi sukacita. Kegembiraan meluap-luap yang belum pernah saya alami melingkupi saya, hingga tubuh saya benar-benar terasa penuh energi. Kekuatan itu tak ada habisnya. Saya menelpon ibu hari itu juga dan mengatakan bahwa saya akan memasak hidangan untuk perayaan hari pengucapan syukur. Bahkan sampai hari itu saya masih merasa kuat. Brian masih tetap sulit tidur. Namun saya tidak pernah lupa untuk bangun 1 jam lebih awal dan menanti-nantikan Tuhan selama beberapa bulan berikutnya. Kemudian akhirnya masalah kami pun berkurang. Gips Brian dibuka sehingga kini ia dapat tidur lebih normal. Setiap kali saya bangun pagi dan menghabiskan jam pertama bersama Allah, tenaga saya seakan tak pernah habis. Namun ketika saya berhenti bangun pukul 5.45 pagi, tenaga saya berangsur-angsur menurun. Karena itu saya pun kembali bangun pagi. Hingga kini saya tetap menggunakan waktu 1 jam pertama dalam mengawali hari yang baru untuk menikmati Raja yang mulia. Dia tak pernah mengecewakan saya. Dia selalu ada setiap pagi menantikan saya. Amin. Puji Tuhan saudara. Demikian kisahnya yang ditulis oleh seorang ibu bernama Nancy L. Dormer. Menarik saudara ya. Ketika dia merasa lelah dengan kehidupan yang harus dia jalani untuk merawat anaknya yang memiliki cacat ya, sehingga dia sangat tertekan. Tetapi ketika firman Tuhan datang dalam hidupnya, ya, dia mau untuk menanti-nantikan Tuhan. Walaupun tadi dia masih bingung bagaimana menanti-nantikan Tuhan itu, akhirnya dia mengambil keputusan setiap pagi dia bangun lebih awal, 1 jam dia datang berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia lakukan itu selama 30 hari pertama ya, dia berjanji untuk melakukannya. Awalnya dia merasa bertambah lelah, tetapi luar biasa Tuhan kita. Ketika sampai di hari ke-30 dia melakukan itu, di situ dia merasakan satu kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga dia merasakan satu kekuatan, sukacita, semangat, dan kelelahannya berlalu. Dan firman Tuhan yang dia baca di Yesaya itu ya, saudara, di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, benar-benar dia alami bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru.
Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bahkan tadinya dia nggak bisa memasak, nggak mau memasak untuk acara Thanksgiving yang merupakan gilirannya. Jadi dia ambil keputusan dia akan memasak ya untuk acara itu, dan luar biasa dia mendapat kekuatan yang tidak habis-habisnya dari Tuhan. Luar biasa saudara ya, ketika kita berserah dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Apapun mungkin pergumulan saudara sekalian, ya seperti Ibu Nancy alami, kita juga seringkali merasa lelah dengan kehidupan ini, ya. Kita mungkin merasa letih, lesu, dan berbeban berat dengan apapun persoalan yang kita hadapi. Mari datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan, berseru kepadanya, beri waktu untuk Tuhan. Kita akan alami kebenaran firman Tuhan terjadi di hidup kita seperti yang dialami oleh Ibu Nancy. Kekuatan itu akhirnya dia terima, kekuatan itu dia alami, bahkan sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah dalam hidupnya, dan dia bisa melalui pergumulannya dalam dia merawat anaknya yang cacat, dan juga dia melakukan tugas-tugasnya sebagai kehidupan sebagai ibu rumah tangga sepastinya ya saudara. Luar biasa saudara, tetap setia mencari Tuhan. Mari terus mendekat kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang dapat menolong kita. Allah yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan saudara, biar kiranya kisah yang sudah saya bacakan ini bisa memberkati saudara dan memberi teladan buat kita untuk kita juga mau melangkah ya, mencari Tuhan, memberi waktu untuk Tuhan, sehingga kekuatannya akan mengalir dalam hidup kita. Kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu kita alami dalam hidup kita. Tidak ada apapun yang dapat membuat kita jatuh tergeletak, karena Tuhan yang menopang kita. Puji Tuhan saudara. Terima kasih untuk perhatiannya ya, dan saya berterima kasih juga kalau saudara-saudara bisa memberikan like, kemudian juga yang belum subscribe bisa subscribe, dan silahkan juga men-share ya, membagikan kisah-kisah ini kepada yang lain supaya mereka juga dikuatkan dan mereka juga memperoleh berkat. Terpujilah Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kisah yang sudah kami dengar. Engkau luar biasa Tuhan. Keajaiban-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami, anak-anak yang mengandalkan Engkau. Ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat, firman-Mu berkata, mari datang kepadaku, karena Engkau yang sanggup memberikan kelegaan bagi kami. Biar kami juga mau mendekat kepada Tuhan terus. Apapun pergumulan persoalan dalam hidup kami yang membuat kami letih, lelah, lesu, tertekan, kami mau bawa kepadamu. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau alami akan kuasa firman-Mu yang dahsyat bekerja di dalam kami, membangkitkan roh kami, membangkitkan semangat kami untuk kami terus melangkah dengan kekuatan Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi kami untuk kami bisa maju bersama di dalam Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami yang setia. Kami bersyukur, dan biarlah kisah ini akan memberkati banyak orang. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian di dalam mendengarkan kisah yang sudah Hamba bacakan. Engkau memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.